Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Vault-In. Kali ini kita akan belajar dasar pemrograman tentang looping atau perulangan. Looping ini sangat bermanfaat sekali. Kita nanti akan sering menggunakan looping ini dalam menjumpai kasus-kasus tertentu, karena looping ini adalah sebuah perintah untuk mengeksekusi kode selama berulang kali, selama kondisinya terpenuhi. Oke, kita langsung praktek aja ya, looping itu seperti apa sih. Jadi di PHP ini looping ada beberapa ya, ada while, ada for each ya. Kita langsung praktek aja ya. Ya, kita akan belajar tentang while dulu, pakai while, looping pakai while. While itu seperti ini. While jika kondisi terpenuhi, maka eksekusi kode yang ada di dalam kurung ini. Seperti contoh di bawah ini, kita ingin mengeksekusi nilai angka ini ya. Kita ingin memerintahkan tampilkan nilai angka dan variabel nilainya selama kondisi ini terpenuhi. Ya, kondisi ini adalah kita bisa pakai misalkan ini nilai sama dengan 1, ya kan. Nilai ini kurang dari 10. Nilai ini di plus plus. Plus plus ini adalah dimana nilainya ini selalu bertambah ya kan, dari 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, 5 sampai dengan kondisi ini tidak terpenuhi. Contohnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini guys. Lah, angkanya akan ditampilkan 1, 2 sampai 9. Kenapa kok sampai 9? Iya, betul. Karena nilai sama dengan 1. Apakah nilai kurang dari 10? Jika iya, maka tampilkan angka nilai. Nilainya ini kan tadi kan 1 kan. Kemudian dia ngulang lagi. Masuk ke sini. Nah, sekarang kalau nilainya udah di plus-plus, sekarang nilainya jadi 2. Nah, looping lagi ke sini. Apakah nilai kurang dari 10? Nah, tadi kan nilainya udah 2 ya. Ya, maka kurang dari 10, maka tampilkan lagi di sini. Nilainya angka 2 ya kan. Seperti ini. Angkanya sekarang 2 ya. Lalu nilainya di plus-plus. Berarti berapa? Yang tadinya 2 sekarang jadi 3. Oke. Langsung udah sampai sini, dia akan balik ke sini. Nilai, apakah nilainya kurang dari 10? Ya, nilainya kan 3 ya, maka dia kurang dari 10, maka dia masuk lagi ke blok eksekusi kode ini. Tampilkan angka, berarti ini 3 ya. Dan seterusnya sampai ditambah terus 3, berarti kan nilainya jadi 4. Apakah 4 kurang dari 10? Iya, maka tampilkan lagi, nilainya sekarang jadi 5. Terus sampai nilainya sekarang jadi 9. Apakah 9 kurang dari 10? Jika iya, maka tampilkan lagi. Jadi nilai ini 1 sampai 9 tadi tampil semua ya. Kemudian nilainya di plus-plus lagi. Jadi 10, sekarang nilainya jadi 10. Apakah 10 kurang dari 10? Jawabannya kan tidak. Nah, jika jawabannya tidak, jika tidak memenuhi kondisi yang di dalam sini, maka dia akan dikeluarkan, tidak akan diulangi lagi. Seperti itu. Lah, jika di sini kondisinya true terus, misalkan ya, di sini kita kasih 100, apa yang terjadi? Maka nilai akan ditampilkan sebanyak 100 kali, atau di sini 99 kali ya, karena 100 kan tidak memenuhi kondisi ya. Dan jika 1000 bagaimana? Ya, dia akan mengeksekusi kode sebanyak 1000 kali. Seperti ini, banyak banget sampai komputer kalian mungkin ngehang. Misalkan di sini kondisinya false gini ya, bisa-bisa aja, cuma nanti komputer kita hang karena misalkan true gini ya, kita akan hang karena dia akan mengeksekusi kode secara terus-menerus. Begitu ya. Selain menggunakan while, kita juga bisa menggunakan for ya. Di sini contoh sintaknya ya. For inisialisasi kondisi, dan ini adalah increment atau decrementnya seperti ini. For variabel i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, i ditambahkan terus menerus ya kan. Ini sama aja kayak yang di sini ya, nilai sama dengan 1, ini kan ya sama aja. Kemudian kondisinya di sini ada di tengah, kemudian counternya di sini ada di paling kanan. Hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya sama seperti ini ya, angka 1 sampai 5 untuk menggunakan looping model for. Lalu ada yang lain menggunakan for each. For each ini digunakan untuk mengulang data array atau data objek.
Kalau tadi kan data kita for ini kan for dan while ini kan looping dasar ya, kita perulangan kode berulang kali. Tapi untuk data nilai atau objek biasanya nanti kalau kita udah belajar tentang query database, kita menampilkan data dari tabel, kita menggunakan for each ini. Kasih sampel aja ya, ini adalah caranya. Dan ini contohnya di bawah ini adalah misalkan ada data array ya, kita sudah belajar data array itu apa ya. Jadi satu variabel ini bisa menampung banyak data seperti ini ya kan. Variabel buah ini bisa menampung data apel, jeruk, mangga, dan pisang. Kita akan tampilkan satu persatu. Jadi pakai for each ini, buah ini taruh di sini ya kan. Kemudian key adalah indeksnya, indeks adalah ini 0, 1, 2, 3. Kemudian item ini adalah angkanya ya, bukan angka ya, arraynya, nilainya apel, jeruk, mangga, pisang. Contoh hasilnya seperti ini. Buah 0 itu apel, buah 1 adalah jeruk, buah 2 adalah mangga, buah 3 adalah pisang. Jadi ini urutan ya, dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 seperti itu. Ini untuk for ya, untuk mengulang data array. Kita juga sebenarnya manual juga bisa ya, manual seperti ini. Misalkan for misal ya i sama dengan 0 ya kan, kemudian i kurang dari size of buah, kemudian i plus. Kita bisa manual seperti ini. Kita bisa manual seperti ini ya, for ya, menggunakan for ya, atau while yang di atas itu sama aja, cuma beda cara penulisan sintak aja. Sebenarnya dua ini adalah sama, tapi biasanya saya pakai for aja lah. Misalkan kita buat satu variabel i, kemudian kita isinya 0 dan i kurang dari jumlah size of buah. Di sini kalau jumlah berarti kan 1, 2, 3, 4, kurang dari 4, maka di sini nanti akan tertulis 4. Kemudian i-nya ditambah-tambah plus counternya. Kemudian kita akan tampilkan buah i ya kan, indeksnya adalah buah, akses indeks dari array ini. Hasilnya sama aja guys, ini kan sama aja, cuma akan lebih mudah kalau kita menggunakan for each ini. Dia akan mengulang satu demi satu arraynya lah, kan lebih mudah. Sekarang kita coba kombinasi yang lain ya. Kita akan menggunakan perulangan dengan kombinasi if kondisi seperti pelajaran yang kemarin, sesi kemarin, menggunakan if kondisi. Jadi di dalam perulangan, di dalamnya adalah if kondisi. Studi kasusnya seperti ini ya kan. Ini akan menampilkan bilangan genap. Jadi kita akan looping i ini ya, dari 1 sampai dengan 10, dan kita akan tampilkan angka-angka mana aja yang genap. Jadi di sini sebelum mengeksekusi kode saya akan gunakan if ya kan. If jika i di modulus 2, apa itu modulus? Modulus adalah habis dibagi. Kalian bisa cari di Google. Jika genap kalau di modulus 2 ini, maka dia akan sama dengan 0. Misalkan 2 di modulus 2, dia akan sama dengan sisanya adalah, kan nggak ada kan, 0. Kalau 3 di modulus 2, 3 dihilangin 2 terus, maka kan dia akan hasilnya 1 ya kan, maka dia bukan genap. 4 di modulus 2, 4 dikurangi 2 hasilnya kan 0. Seperti itu. Itu adalah modulus ya. Angka genap ini adalah jika i ini di modulus 2 dia sama dengan 0, maka dia akan genap. Maka tampilkan angka genapnya itu berapa. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kita akan menampilkan genap 2, 4, 6, 8, 10. Misalkan kita tambahin jadi 100 misalkan ya. Maka ya dari 2 sampai 100 kita akan tampilkan hanya angka yang genap aja. Ini kalau dulu ya mungkin SD kita mencari angka 2 sampai 100 yang genap apa aja kita bisa gunakan. Kalau sekarang kita bisa memerintahkan komputer untuk mengeksekusi, carikan angka genapnya aja gitu kan ya. Lalu studi kasus yang lain misalkan menggunakan for each ya, dan di dalamnya ada if gitu ya. Misalkan ini kita akan menampilkan buah yang hurufnya adalah depannya M. Ini str pos adalah string position,
dimana ini adalah M, depannya M, maka kita akan tampilkan gitu kan ya. Coba kita eksekusi aja. Nah, dia akan hanya menampilkan mangga dan melon gitu ya kan. Jadi dari pelajaran kemarin kita bisa mengkombinasikan dari perulangan ini ditambahkan if, kemudian if di dalamnya perulangan, itu sangat bisa sekali. Kita bisa sangat membentuk kreativitas di sini dengan mudah sekali. Oke, jika ada pertanyaan kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Jika ada sesuatu yang mungkin ditanyakan atau kesusahan ya, atau mungkin error dan apa, mungkin saya bisa bantu troubleshoot ya kan. Tapi kalian tulis di kolom komentar di bawah ini supaya saya tahu. Oke, sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.